5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4. Kita belajar di tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 3, Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Alam di Indonesia, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, amatilah gambar berikut ini, lalu kita akan jawab pertanyaan berdasarkan gambar tersebut. Apa komentar atau pendapatmu melihat gambar-gambar ini tadi adik-adik? Nah, pendapat Kak Citra, ada beberapa kegiatan manusia itu yang dapat merugikan dan ada juga kegiatan yang bisa menguntungkan dalam pelestarian lingkungan sekitar. Lalu menurutmu gambar manakah yang menunjukkan usaha pelestarian lingkungan alam? Nah, gambar yang menunjukkan usaha pelestarian alamnya adalah gambar A ya, gambar A ini yang kerja bakti, dan D yang menanam pohon yang menunjukkan usaha pelestarian alam. Lalu menurutmu gambar mana sajakah yang menunjukkan perilaku merusak lingkungan alam? Nah, yang merusak lingkungan alam adalah gambar B yang menebang pohon secara sembarangan dan gambar C yang berburu binatang. Ini merusak lingkungan alam. Adik-adik, jelaskan perilaku dan kegiatan manusia, bahwa perilaku manusia itu berdampak positif maupun berdampak negatif terhadap lingkungannya. Nah, adik-adik, di sini gambar A itu menunjukkan masyarakat yang sedang bekerja bakti membersihkan saluran air. Nah, Kak Citra setuju nih dengan kegiatan tersebut, karena dengan kegiatan kerja bakti itu berdampak positif ya. Contohnya kebersihan lingkungan tetap terjaga. Lalu gambar B ini memperlihatkan seseorang yang sedang menebang pohon secara sembarangan. Nah, Kak Citra tidak setuju nih dengan kegiatan ini, karena berdampak negatif bagi lingkungan. Lingkungan akan rusak akibat penebangan liar. Lalu gambar yang C. Nah, gambar yang C ini memperlihatkan orang yang sedang berburu burung dengan menggunakan senapan. Kak Citra tidak setuju nih dengan apa yang dilakukan di gambar C ini. Karena apa? Ini adalah perburuan hewan liar ya. Jadi berdampak negatif untuk lingkungan, mengganggu pelestarian alam. Lalu gambar yang D itu memperlihatkan seorang bapak dan anak sedang menanam pohon. Nah, Kak Citra setuju nih dengan kegiatan yang D ini, karena ini berdampak positif bagi lingkungan. Dengan menanam pohon akan menjaga pelestarian alam. Adik-adik, bangsa kita itu memiliki kekayaan alam dalam bentuk keragaman sumber daya alam yang ada. Nah, kesemuanya itu harus dilestarikan agar kehidupan masyarakat Indonesia itu tetap bisa berjalan baik dan seimbang serta selaras dengan lingkungan. Lalu bagaimanakah caranya? Tentunya caranya banyak sekali nanti adik-adik. Nah, sudahkah kamu melakukannya? Salah satu contoh menjaga kelestarian alam itu tidak membuang sampah sembarangan adik-adik. Kalau kalian sudah melakukan itu, berarti kalian sudah menjaga dan melestarikan lingkungan alam kita. Benny tahu betapa pentingnya lingkungan alam dan sumber daya alam bagi kehidupan manusia. Sekarang dia menjadi mengerti dan sadar bagaimana harus berperilaku terhadap lingkungan agar dapat memanfaatkan sumber daya alam. Pemanfaatan alam oleh manusia. Nah, kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan adik-adik. Manusia itu kan memanfaatkan seluruh bagian alam, baik
abiotik atau benda-benda yang tidak hidup maupun biotik atau benda-benda yang hidup secara berlebihan tanpa memikirkan akibatnya. Sekali manusia melakukannya dengan sembarangan, kerusakan lingkungan yang terjadi akan menyebabkan kerusakan lingkungan berikutnya. Manusia itu memanfaatkan lingkungan abiotik yaitu tanah dengan melakukan penggalian yang mendapatkan bahan tambang yang berguna untuk berbagai keperluan. Nah, batu bara misalnya. Selain itu, berbagai jenis bahan logam mulia bernilai tinggi pun ditambang adik-adik, seperti emas, perak ya, merupakan salah satu bahan tambang logam mulia yang paling banyak dicari karena nilainya tinggi. Bahan tambang lain yang diambil dari bagian dalam lapisan bumi adalah nikel ya, ada timah dan bauksit. Nah, ini adalah contoh-contoh sumber daya alam yang berasal dari bahan tambang. Tidak hanya lingkungan abiotik yang dimanfaatkan oleh manusia, hampir semua jenis tumbuhan dan hewan itu juga dimanfaatkan oleh manusia. Ada dua jenis hewan, yaitu ya hewan peliharaan dan hewan liar yang hidup bebas di hutan. Manusia lebih membudidayakan beberapa jenis hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya, seperti ayam, sapi, ikan, dan lainnya. Hewan-hewan yang tidak dibudidayakan dan hidup bebas di hutan juga seringkali diburu oleh manusia. Ada yang diburu untuk diambil kulitnya ya, contohnya kalau harimau itu diambil kulitnya adik-adik, diambil bulunya atau bagian tubuh lainnya seperti cula badak dan gading pada gajah. Nah, perburuan manusia yang tidak terkendali ini menyebabkan menurunnya populasi hewan tersebut secara drastis. Apabila hal tersebut dibiarkan, ya hewan tersebut akan mengalami kepunahan. Demikian halnya dengan beberapa jenis tumbuhan. Beberapa jenis tumbuhan yang menjadi sumber makanan manusia, obat, dan peralatan rumah tangga ditanam dan dibudidayakan. Beberapa tumbuhan mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi, misalnya pohon jati dan pohon cendana. Tekstur kayu yang bagus dan kokoh pada kayu pohon jati sangat disukai para pembuat mebel. Kayu cendana ini mempunyai aroma yang khas dan diburu banyak orang untuk pembuatan minyak wangi, hiasan, kipas tangan, dan figura. Nah, ini diambil dari IPA kelas 5 tahun 2010. Adik-adik coba buatlah beberapa pertanyaan dari bacaan di atas nih menggunakan kata tanya, dan kalian bisa tuliskan pada kartu tanya di buku kalian masing-masing. Ini adalah contoh pertanyaan dan jawaban yang Kak Citra tuliskan berdasarkan bacaan tadi nih adik-adik. Misalnya ya, siapa yang menyebabkan kerusakan lingkungan? Lalu kapan manusia melakukan kerusakan lingkungan? Mengapa kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan? Lalu apa saja bagian-bagian alam yang dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya, dan bagaimana manusia memanfaatkan lingkungan abiotik tanah? Kalian bisa membuat pertanyaan yang lain sesuai dengan bacaan tadi. Adik-adik, di sini kita juga akan mencari ide pokok dan kalimat utama dari paragraf 1 sampai paragraf 4. Misalnya di paragraf 1. Ide pokoknya adalah pengaruh kegiatan manusia terhadap lingkungan. Kalimat utamanya itu terletak di awal paragraf, yaitu kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan. Begitu seterusnya dari paragraf 1 sampai paragraf 4. Ini adalah jawaban dari Kak Citra ya, dari paragraf 1 sampai paragraf 4. Kalian bisa baca paragraf 2, 3, dan 4. Dalam melakukan kegiatannya, manusia itu memanfaatkan berbagai bagian dari lingkungan sekitar untuk memenuhi kebutuhannya, termasuk hewan dan tumbuhan. Namun sungguh disayangkan, banyak dari kita yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam.
kita malah justru merusaknya adik-adik. Nah, jangan sampai ya kita merusaknya. Nah, di sini ada ilmu pengetahuan untuk kita nih tentang dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia. Yang pertama adalah penebangan dan pembakaran hutan. Manusia itu melakukan penebangan dan pembakaran hutan secara liar demi membuka lahan pertanian adik-adik, dan membuka pemukiman serta mengambil kayu dari hutan sebagai bahan dalam pembuatan perlengkapan rumah tangga. Nah, kegiatan terhadap keseimbangan ekosistem tersebut tentu saja membuat hutan menjadi gundul. Nah, hal semacam ini akan memengaruhi daur hidup tumbuhan dan hewan. Beberapa populasi tumbuhan akan berkurang bahkan punah. Beberapa hewan yang masih hidup juga akan kehilangan tempat tinggal kalau itu kita melakukan penebangan dan pembakaran hutan secara sembarangan. Lalu yang kedua adalah penggunaan bahan kimia dan pestisida secara berlebihan. Salah satu contoh penggunaan bahan kimia adalah penggunaan deterjen sebagai bahan pembersih. Bahan ini akan menghasilkan busa yang dapat mencemari lingkungan. Nah, busa deterjen ini akan menutupi permukaan perairan sehingga sinar matahari tidak dapat tembus ke perairan tersebut. Nah, proses fotosintesis tumbuhan air menjadi terganggu. Hal ini akan memengaruhi daur hidup tumbuhan dan hewan yang ada di air. Akibatnya tumbuhan akan kekurangan makanan dan akhirnya mati. Contoh lainnya adalah penggunaan pestisida yang berlebihan untuk memberantas hama tanaman yang dapat membunuh hewan lain yang lebih menguntungkan untuk petani adik-adik. Yang ketiga adalah eksploitasi sumber daya laut. Nah, eksploitasi sumber daya laut ini umumnya berupa kegiatan pengeboran minyak di laut. Kegiatan ini dapat menyebabkan pencemaran apabila terjadi kebocoran sehingga menyebabkan minyak akan mencemari laut. Sinar matahari yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis tanaman air akan terhalang oleh minyak tersebut yang menutupi permukaan sehingga jumlah oksigen itu akan berkurang dan hewan laut akan kesulitan bernafas. Hal ini akan mengganggu ekosistem laut dan daur hidup hewan serta tumbuhan laut. Berikutnya adalah perpindahan penduduk. Nah, perpindahan penduduk ini mengakibatkan daerah yang didatangi akan menjadi semakin padat akibat jumlah pemukiman yang semakin terbatas. Hal ini akan memicu terbentuknya pemukiman kumuh yang memengaruhi juga kualitas kesehatan manusia dan menyebabkan pencemaran lingkungan itu semakin meningkat sehingga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Dampak berikutnya adalah tentang penggunaan kendaraan bermotor nih adik-adik ya. Dalam menjalankan kendaraan bermotor itu dibutuhkan bahan bakar, baik bensin maupun solar. Namun pembakaran bahan bakar tersebut menyebabkan polusi udara. Pembakaran tersebut menghasilkan gas karbon dioksida sehingga bumi kita akan menjadi semakin panas. Akibatnya banyak makhluk hidup yang sulit beradaptasi. Beberapa di antara mereka akan mati sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Dampak berikutnya adalah perburuan liar nih adik-adik ya. Nah, sebagian manusia itu gemar melakukan perburuan liar terhadap hewan dan tumbuhan dengan tujuan tertentu. Perburuan tersebut dapat mengakibatkan kelangkaan hewan dan tumbuhan. Jika tidak dihentikan, ya perburuan liar ini dapat mengakibatkan kepunahan. Akibatnya, keseimbangan ekosistem dan daur hidup hewan menjadi terganggu. Yang ketujuh adalah perusakan terumbu karang adik-adik. Nah, terumbu karang merupakan rumah bagi hewan-hewan laut. Warnanya yang indah membuat sebagian kalangan mengambilnya untuk dijadikan hiasan. Pengambilan ini tentu akan mengancam keberadaan terumbu karang. Apalagi terumbu karang itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat terbentuk kembali. Akibatnya, ikan akan kehilangan tempat tinggal. Ekosistem laut dan daur hidup hewan laut pun menjadi terganggu. Jika dibiarkan, lambat laun ikan-ikan akan punah adik-adik.
Nah, adik-adik telah membaca nih bacaan tentang dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Nah, adik-adik coba temukan informasi penting dari bacaan tersebut, lalu kita akan melengkapi peta pikiran berikut ini. Ini adalah peta pikiran manusia dan lingkungan. Nah, kegiatan yang dilakukan manusia itu bisa berdampak pada lingkungan. Apa maksudnya dari kalimat ini? Nah, maksudnya semua aktivitas, pekerjaan, usaha dari manusia itu sangat berpengaruh pada lingkungan. Apa saja kegiatan manusia yang bisa merusak ekosistem lingkungan? Nah, di sini contohnya adalah penebangan dan pembakaran hutan, lalu penggunaan bahan kimia secara berlebihan, eksploitasi sumber daya laut. Lalu tadi banyak sekali disebutkan tentang kegiatan manusia yang merusak ekosistem lingkungan adik-adik. Berikutnya, apa arti penting lingkungan bagi manusia? Lingkungan itu sangat penting loh bagi manusia, karena lingkungan adalah tempat berlangsungnya kehidupan, bisa sebagai tempat tinggal dan tempat untuk mencari makan bagi manusia. Ini tadi ya peta pikiran sesuai dengan bacaan tadi. Sekarang ini banyak sekali perilaku dan kegiatan orang-orang di sekitar kita yang justru merusak lingkungan alam. Apa saja ya perilaku dan kegiatan yang merusak lingkungan alam? Nah, kalian bisa mewawancarai orang-orang di sekitar kalian sebagai narasumber nih. Kalian bisa tanyakan dan buat laporan hasil wawancaranya seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari Kak Citra ya. Jadi kalian bertanya kepada narasumber, apa saja sih perilaku dan kegiatan orang-orang di sekitar tempat tinggalmu yang dapat merusak lingkungan. Lalu jawaban dari setiap narasumber kalian tuliskan dalam tabel seperti contoh dari Kak Citra ini. Nah, mengingat betapa besar ketergantungan kehidupan kita terhadap keberadaan sumber energi, maka ya adik-adik sudah sepantasnya kita dapat berhemat. Kesadaran untuk berhemat energi harus dimulai dari diri sendiri dan sejak dini. Nah, pelaksanaannya itu dimulai dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kesadaran dalam diri kita tumbuh dan perilaku kita sudah mencerminkan berhemat energi, mulailah adik-adik untuk mengajak orang lain untuk berhemat energi. Hal tersebut dapat dimulai dengan mengajak anggota keluarga, teman-teman, hingga kepada masyarakat luas. Nah, salah satu caranya itu dengan membuat poster hemat energi seperti poster ini ya. Tahukah Anda penggunaan listrik berlebihan merupakan penyebab utama dari krisis listrik ya. Nah, ini adalah poster ya adik-adik ya. Salah satu cara untuk melakukan penghematan energi adalah memanfaatkan kembali barang-barang bekas adik-adik. Ayo kita manfaatkan bersama barang-barang bekas. Sekarang kamu akan berkreasi nih dengan barang-barang bekas. Hal ini digunakan untuk memanfaatkan barang bekas atau yang sudah tidak terpakai sehingga mempunyai nilai jual yang lebih tinggi. Nah, kalian bisa membuat figura foto dari kardus, lampion dari botol plastik bekas, lalu ada bunga dari sedotan atau hiasan dari kain perca. Banyak sekali idenya bukan? Nah, adik-adik coba kalian buat poster dari bahan bekas. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk membuat poster dari bahan bekas. Kalian awalnya nanti akan membuat figura foto dulu, lalu di dalamnya kalian beri poster yang kalian buat. Kalian bisa ikuti langkah-langkahnya sesuai yang ada di buku kalian. Lengkapilah tabel tentang aturan hemat energi di rumah kalian nih adik-adik. Berikan tanda centang apabila kalian sudah melakukannya. Jadi misalnya di sini, matikan keran air ketika menggosok gigi. Apakah setiap harinya kalian sudah melakukan atau belum? Lalu matikan TV setelah menonton. Apakah kalian sudah melakukannya atau belum? Coba isi sesuai dengan fakta dalam kehidupan keseharian kalian.
Nah, adik-adik, di sini ada bacaan tentang bijaklah bermotor. Sepeda motor itu merupakan alat transportasi yang banyak digunakan oleh manusia di seluruh penjuru dunia. Nah, motor ini memiliki harga yang murah dan praktis digunakan dibandingkan dengan alat atau moda transportasi lainnya. Dengan sepeda motor, orang itu akan mudah bepergian. Selain mudah bepergian, waktu tempuh pun juga akan semakin cepat. Dengan sepeda motor, orang pun juga akan dapat mudah melakukan pengiriman barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Namun di sisi lain, sepeda motor ini juga memiliki pengaruh terhadap lingkungan loh. Sepeda motor itu digerakkan dengan mesin yang berbahan bakar minyak, yakni berupa bensin. Nah, bensin merupakan bahan bakar hasil pengolahan minyak bumi melalui proses pengeboran dan pemurnian. Semakin jauh jarak yang ditempuh oleh sepeda motor, maka akan semakin banyak pula bensin yang digunakan. Coba adik-adik bayangkan, jika setiap orang di dunia ini memakai sepeda motor setiap harinya dan menempuh jarak jauh, berapakah bensin yang digunakan adik-adik? Lalu berapa banyak cadangan minyak bumi yang terkuras? Tentunya sangat banyak karena kebutuhan bensinnya juga banyak yang dipakai. Penggunaan bahan bakar minyak seperti sepeda motor yang tidak terkendali juga akan menyebabkan polusi udara dan bisa memicu yang namanya pemanasan global. Nah, jika sudah demikian, ya kehidupan manusia pun akan terpengaruh, seperti udara tidak lagi sehat dan bersih, iklim menjadi tidak menentu, dan meningkatnya suhu bumi. Adik-adik, coba jelaskan hubungan sepeda motor dengan lingkungan. Nah, hubungan dari sepeda motor dengan lingkungan adalah sepeda motor itu digerakkan dengan mesin yang berbahan bakar berupa bensin. Penggunaan bahan bakar bensin ini yang tidak terkendali akan menyebabkan polusi udara dan bisa memicu pemanasan global. Jika terjadi polusi udara dan pemanasan global, maka udara di sekitar kita tidak akan lagi sehat dan bersih. Iklim menjadi tidak menentu dan suhu di bumi akan semakin meningkat. Jadi itu hubungan sepeda motor dengan lingkungan. Adik-adik, coba kalian buat beberapa pertanyaan dengan menggunakan kata tanya yang sesuai dari bacaan tadi nih. Nah, kalian tuliskan dalam kartu tanya kalian. Misalnya, apa alat transportasi yang banyak digunakan oleh manusia di seluruh penjuru dunia? Lalu, mengapa motor lebih banyak digunakan dibandingkan dengan alat atau moda transportasi lainnya? Yang ketiga, apa manfaat sepeda motor? Lalu, kapan orang menggunakan sepeda motor dan di mana sepeda motor itu banyak digunakan oleh manusia? Ini contoh beberapa pertanyaan dari Kak Citra. Kalian bisa kembangkan sendiri pertanyaan sesuai dengan pemikiran kalian masing-masing. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 9, subtema 3 pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.